Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, ini materi kelas 7 ya, tentang energi. Tapi Pak Didi di sini akan menjelaskan mengenai energi kinetik, energi potensial, energi mekanik. Nah, anak-anak, yang pertama kita pelajari tentang energi kinetik. Kamu lihat pada mobil itu yang bergerak. Nah, mobil itu saat bergerak ini memerlukan energi atau yang dinamakan dengan tenaga gerak. Mobil yang mempunyai massa M dan kecepatan tertentu V memiliki energi atau tenaga. Energi atau tenaga yang dimiliki mobil atau benda karena gerakan atau kecepatannya disebut energi kinetik atau tenaga gerak. Nah, berapa besarnya energi kinetik? Besarnya energi kinetik ini dirumuskan EK sama dengan setengah mv kuadrat. Ya, ingat bahwa energi kinetik, satuan energi adalah joule, terus massa benda adalah m, satuan bisa kilogram, dan kecepatan benda itu meter per sekon. Jadi anak-anak di sini ini bisa kita menghitung berapakah energi kinetik sesaat dan berapakah energi kinetik dengan kecepatan yang tetap. Kalau untuk yang sesaat itu kecepatannya bisa berubah, dan pada detik keberapa kecepatannya itu ketemu berapa, maka itu dinamakan dengan energi kinetik sesaat. Nah, anak-anak, kita coba bikin langsung soalnya ya. Nah, ini kuis energi kinetik. Sebuah mobil bermassa 1000 kg sedang bergerak dengan kelajuan 20 meter per sekon. Berapakah energi kinetik mobil pada kelajuan tersebut? Nah, kita langsung aja masukkan, tapi pembahasannya kita tulis. Diketahui M sama dengan 1000 kg, yang kedua V sama dengan 20 meter per sekon. Maka energi kinetik seperti rumusnya di sini, EK sama dengan setengah mv kuadrat. Maka di situ kita tulis setengah kali 1000 kali 20 dikuadratkan. Yang ini dulu dikuadratkan. 20 dikuadratkan menjadi berapa? 400. 400 kali setengah ketemu 200. 200 kali 1000 ketemu 200.000. Maka ini jawabannya adalah B. Gitu anak. Bingung? Ya. Sekarang coba ini diubah anak-anak. Misalkan 800 kg, kecepatannya 10 meter per sekon. Maka setengah kali 800 berapa? 400 kan anak-anak. Nah, yang ini 10 tadi ya, dikuadratkan menjadi 100. Jadi ketemu berapa anak-anak? Yang ini 400 kali 100. Ya, kamu hitung sendiri lah. Nah, anak-anak SMP 1 ya pasti bisa ya. Oke. Nah, kita lihat di sini usaha yang dilakukan oleh resultan gaya yang bekerja pada mobil suatu benda sama dengan perubahan energi kinetik mobil benda tersebut. Maksudnya gimana anak? Kita lihat ini posisi awal,
ini posisi akhir ya. Nah ini jadi usaha yang dilakukan oleh resultan gaya pada mobil itu sama dengan EK2 min EK1. Artinya di sini energi kinetik di posisi akhir dikurangi energi kinetik di posisi awal. Itu anak-anak. Ya. Kita lihat ini. Nah, ini anak-anak. Perhatikan. Sebuah mobil mempunyai massa 800 kg melaju dengan kelajuan 45 km per jam. Berapakah usaha yang harus dilakukan pada mobil untuk dipercepat dari 45 km per jam menjadi 90 km per jam? Ya, tandanya di sini nanti EK2 dikurangi EK1 sama dengan delta EK. Ya, tinggal ngurang. Tapi ingat, di situ tandanya setengah M V2 kuadrat dikurangi setengah M V1 kuadrat. Tapi ini 45 km per jam harus dijadikan meter per sekon. Bisa anak? Lupa ya. Ya 45 km jadikan meter. Jadi 45.000 kan. Nah, 1 jam dijadikan sekon. Berapa? 3.600. Jadi 45.000 meter dibagi 3.600. Begitu juga yang ini 90.000 meter dibagi 3.600. Ayo dicoba dulu. Nanti kalau masih salah bisa langsung kontak ke Pak Didi ya. Nah, ini selanjutnya tentang energi potensial. Jika batu Anda lepaskan dari genggaman Anda, maka batu akan jatuh dan melakukan usaha dengan membuat lubang di tanah. Benda-benda yang terletak di atas permukaan bumi jika dilepaskan, benda tersebut akan ditarik oleh gaya tarik bumi atau yang dikenal dengan gaya gravitasi bumi, sehingga benda akan jatuh. Energi potensial benda yang disebabkan oleh gaya gravitasi bumi disebut energi potensial gravitasi. Besar energi potensial adalah energi yang dimiliki suatu benda karena kedudukannya dari suatu titik acuan tertentu. Kalau begitu di sini adalah tanah. Perhatikan anak-anak, di situ dirumuskan bahwa energi potensial sama dengan M kali G kali H. Ya. M massa, G percepatan gravitasi, H tinggi benda. Biasanya untuk di SMP itu percepatan gravitasi di rata-rata 10 meter per sekon kuadrat. Oke, jadi itu anak-anak ya. Kita lihat sekarang. Jadi benda ini kalau posisi di sini dengan benda ini saat di posisi sini, maka energi potensial yang ada di sini lebih besar daripada ada di sini. Kenapa anak-anak? Ingat, hanya diukur dari tanah ke atas. Jadi kalau yang di sini hanya diukur dari sini ke sini. Kalau bendanya masanya sama. Kalau berbeda, ya berbeda juga anak-anak masanya. Bisa-bisa yang ini masanya kecil, ini masanya besar, tapi energi potensialnya bisa sama. Ya, ini tergantung dari hitungan nanti EP sama dengan M kali G kali H. Massa dalam satuan kilogram, G meter per sekon kuadrat, H satuannya meter. Jadi kalau ini sentimeter anak-anak harus diubah menjadi meter. Kita lanjutkan anak-anak. Nah, wah ini yang pakai G sama dengan 9,8 ya anak-anak ya. Ini ada masalah. Kita baca soalnya. Sebuah mobil masanya 1200 kg
bergerak dari titik A ke titik B. Jika titik B berada pada ketinggian 10 meter dari tanah, berapakah energi potensial mobil di titik B? Ingat, posisi di A ini pas di tanah. Sedangkan di B, posisi mobil ini ada di B, ini sudah menanjak, ketinggiannya dari tanah ini 10 meter. Jadi kamu tinggal tulis saja, diketahui M 1200 kg, G 9,8, H 10 meter. Maka EP sama dengan M kali G kali H. M nya 1200 kg, G nya 9,8, tingginya 10 meter. Jadi sama dengan berapa kira-kira ini? M nya kan 1200 kg kali 9,8 kali 10, tandanya 1200 kg kali 9,8. Nah, silahkan hitung sendiri ya anak. Nah, gak boleh malas, harus dihitung. Oke. Nah, selanjutnya tentang energi mekanik. Energi mekanik itu adalah gabungan dari energi potensial dan energi kinetik. Energi mekanik itu tetap. Energi mekanik suatu benda adalah jumlah energi kinetik dan energi potensial yang dimiliki oleh suatu benda pada kedudukan tertentu. Ingat anak-anak bahwa EK dan EP kalau dijumlahkan menjadi EM. Tapi kalau untuk benda yang jatuh, EK-nya itu semakin besar, EP-nya semakin kecil. Kenapa? EK-nya kok semakin besar? Benda itu kalau jatuh semakin lama semakin cepat, tapi kedudukannya itu semakin rendah. Tapi kalau benda ini dari bawah naik ke atas, maka energi kinetiknya itu semakin kecil, energi potensialnya semakin besar. Maka energi potensial posisi di 1 dengan posisi di 2 itu selalu sama, ya. Tapi EK-nya di sini lebih kecil, EP-nya lebih besar. Kalau di sini bisa juga berubah, EK-nya menjadi lebih besar, tapi EK-nya menjadi lebih kecil. Ya, nanti kita bahas lebih lanjut anak-anak tentang masalah ini. Kalau kurang paham bisa tanya ke Pak Didi. Ini banyak ini. Di lain waktu aja ya anak-anak. Yang penting ini sudah saya sampaikan. Nah, ini. Jadi itu anak-anak, coba dilihat dulu soalnya. Nah, ya sama dengan, kalau seperti ini ya sama dengan MGH. Oke, kita lanjut ya anak-anak. Waktunya hanya 15 menit. Saya kira itu. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.